La ilaha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajmain wa ila hadrati al-musannif nasaihul ibad al-imam Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Summa ila hadrati jami'il kubur khususan ila Summa ila hadrati al-muwaqqif wal muassis hajal masjid al-marhum Haji Anan bin Haji Konjen wa zawjatuhu wa ashabuhu wa auladuhu wa zurriyatuhu wa ila hadrati jami'il muwaqqif hadzal masjid fi hadhihi al-maqbarah Rabbi ighfir lahum bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan, halaman berapa Ji? Terakhir 18 22 yang mana? Al-Maqalatus Tasi'ah ya. Halaman 22 wal maqalatut tasi'atu. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang keberapa itu Pan? 9, 10, 11 ya. Barisan ke-11 sebelah kiri. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu. Dan ini adalah maqalah yang ke-9. Qala telah berkata ai Sayyiduna Utsman, yakni sahabat Utsman bin Affan. Aidan lagi, karena kalimat atau maqalah yang ke-8 itu juga berasal dari Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Arba'atun, ada 4 minal khisali, yakni perkara zahiruhunna fadilatu. Apa makna dari zahiruhunna fadilatun? Ada 4 perkara yang membentuk fadilah atau keutamaan, yakni ay khairun kasirun. Makna dari fadilatun itu khairun kasirun, kebaikan yang banyak. Ada 4 perkara yang kalau 4 perkara ini dilakukan, ada 4 perkara, jika perkara ini dikerjakan maka akan membentuk fadilah bagi orang tersebut. Apa makna fadilah? Ai khairun kasirun, yakni kebaikan yang banyak. Ada 4 perkara yang kalau 4 perkara ini dikerjakan, orang tersebut akan memperoleh kebaikan yang luar biasa banyaknya. Kira-kira begitu. Wa batinuhunna faridatun, dan perbuatan ini
adalah sesuatu yang wajib bagi kebutuhan batin manusia. Ai wajibah, yakni wajib. Jadi sebetulnya 4 perkara ini adalah kewajiban bagi kita untuk memperkuat batin kita. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama, mukhalitatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, berteman sama orang-orang soleh. Kan kalau bertemannya sama orang soleh mah ngebawa kita ke arah kebaikan. Kalau bergaul sama orang yang tidak pernah melakukan sholat, maka wayanya azan nggak ngepek. Azan maghrib datang, bergaul sama yang kagak pernah sholat, kira-kira nyuruh kita sholat apa kagak? Kagak bakalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau bergaul sama orang yang demen sholat, azan nih, yang enak nih, kita terusin kongkonya nanti setelah sholat. Benar gak begitu? Tapi kalau kongkoknya, ngobrolnya, bergaulnya sama yang sholat juga kagak, wayanya azan, wayanya sholat, gak ngaruh sama dia. Akhirnya kita ini jadi terbawa, kita ini jadi ngikutin orang itu. Bukan kita yang ngikutin yang ngajak orang itu, malah kita jadi ngikutin orang itu. Apalagi kalau jumlahnya banyakan dia. Tapi kalau seandainya bisa mempengaruhi, silakan. Kalau kira-kira kita bergaul, minyak wanginya, minyak tanahnya jadi tawar, nggak apa-apa. Ini air berwarna merah. Ceritanya, air berwarna merah. Kalau sekiranya kita tuang, yang ini malah jadi ngikut merah, mendingan gak usah bergaul. Tapi kalau ini merah, kita tuangin sama punya kita, yang merah berubah jadi kayak kita, silakan. Apa maksudnya? Kalau berteman, kita bisa mewarnai orang yang buruk menjadi baik, silakan. Tapi kalau berteman, kita malah diwarnain sama orang lain, mendingan memilih untuk bisa mewarnai dengan kebaikan. Paham nggak? Enak nih kalau ngaji begini nih. Kalau ditanya paham nggak paham, berarti kelar penjelasan saya. Udah ngerti semua sih kayaknya mah. Begitu. Sama orang tua kita dulu kalau ngomong, lu kudu bergaul sama tukang minyak wangi kalau mau kebagian wangi. Pak Uji bergaul sama tukang minyak wangi, padahal si Pak Ujinya kagak pakai minyak wangi. Keciumnya wangi apa enggak? Kenapa wangi? Karena sekelilingnya orangnya pakai minyak. Pak Uji pakai minyak wangi, berdiri di tengah-tengah truk sampah. Kecium enggak wanginya? Yang kecium apanya? Hah? Yang kecium wangi apanya? Maksud saya begitu. Kalau kira-kira kehadiran kita itu sampah jadi kalah wanginya sama kita, silakan kalau mampu. Tapi jangan kita malah kebauan sama sampah. Bergaul tuh begitu. Begitu. Pak Ustadz, tapi kita sering dengar cerita bagaimana para ulama bergaul dengan para maksiat, bergaul dengan para ahli-ahli dosa. Kalau dia punya standar keimanan yang kuat, yang kira-kira orang yang ahli maksiat itu diangkat oleh dia menjadi tidak maksiat. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan iman yang kuat, bergaul dengan ahli maksiat, khawatirnya kita jadi ngikut. Nih minum, gua mohon maaf, agama gua ngelarang minum. Ya kalau nggak bisa banyak, dikit dah.
Mohon maaf, ya lu mah gak setia kawan, gak solider lu mah, dikit. Akhirnya karena gak enak jadi dikit. Besok lah gak ngepek ini sih, ngebikin mabok ini dikit mah, tambahin lah besok dosisnya. Lama-lama jadi ketagihan. Pada akhirnya yang tadinya sedikit lama-lama jadi segelas. Keenakan. Karena barang begitu mah, barang-barang kayak begitu tuh, barang-barang maksiat akan buat jadi candu, akan buat jadi ketagihan, akan jadi buat terus dan seterusnya. Nah itu bener apa kagak? Dulu lagi zamannya judi. Apa tuh yang suka ngitung tuh? Apa namanya? Alah, lupa saya namanya tuh. Yang kalau nyari orang nyari pada mirip, pada ngitung begitu, apa namanya itu? Pakong ya. Sebelum pakong ada. Sebelum itu tahun 80-an ada namanya SDSB. Bener nggak? SDSB 90-an tuh. SDSB. Masang orang. Itu mah diizinkan oleh pemerintah pada saat itu. Ganti setelah diharamkan, ganti yang namanya pakong, Singapura dan seterusnya. Rajin orang pada ngitung. Pertama kali dapat, enak nggak? Waduh, rupanya masang goceng, dapatnya gope ini. Wah, masang lagi besoknya. Apalagi ngedenger temen dapat. Ngedenger temen dapat. Binatangnya ngegelantung. Apa kira-kira? Kalau binatangnya ngegelantung apa kira-kira? Bisa kelelawar, bisa monyet. Monyet nomor berapa? Monyet nomor 2-3 di Pakong. Ya, Pak Haji tahu aja Pak Haji. Monyet nomor 2-3 di Pakong dulu. Iya. Kan ada alamatnya. Apa namanya? Hewannya ngegelantung. Wah, ini udah nggak salah ini mah. Nggak salah. Di rumah ngelihat kucing lagi gelantung. Kucing ini mah. Udah kagak salah lagi. Gua dapat isyarat semalam. Begitu tuh. Dapat sekali keenakan, 2 kali keenakan, 3 kali keenakan. Dapatnya sekali, kalahnya sampai puluhan. Main judi makan candu, asal udah dapat enak terus. Begitu. Bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan, dapat kebaikan yang banyak dan menjadi suplemen batin bagi dalam diri kita? Yang pertama, mukhalitatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Apa maknanya? Aiko imina bihukukillahi ta'ala wa hukukil ibadi. Yakni menegakkan hak-hak Allah dan juga menegakkan hak-hak sebagai manusia. Bagaimana maksudnya? Ketika kita bergaul, hendaknya bikin kita menjadi dekat hubungan kita dengan Allah, menjadi baik hubungan kita antara sesama manusia, vertikal dan horizontal. Ada orang ahli zikir, ahli ibadah, tapi sama tetangga kagak akur, enggak sempurna imannya. Biar dia ahli zikir juga, biar dia ahli sholat juga, sama tetangga ribut mulu, belum sempurna imannya. Dia ahli terhadap orang lain, bantu sesama, tapi tidak pernah sholat, juga tidak baik imannya. Dia menjadi satu kesatuan. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Dia beriman kepada Allah, dia juga beramal soleh, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi ketika kita bergaul, kalau bergaulnya dengan orang soleh,
bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Ada satu keterangan kiai saya dulu waktu di pondok cerita kepada saya. Mahwal asrab. Siapa teman itu? Ini bisa jadi pelajaran buat kita. Dalam bergaul itu, ini menjadi pelajaran juga buat saya. Mahwal asrab. Siapa teman sejati itu? Siapa teman dunia dan akhirat? Kalau mau nyari teman dunia gampang. Lagi banyak duit, kira-kira banyak yang datang nggak? Kita lagi ngejual tanah nih, lagi banyak duit. Yang datang silaturahim banyak apa enggak? Waduh, yang ngaku saudara, dari mana tahu datang? Tapi ketika kita lagi miskin, lagi nggak punya apa-apa, lagi susah, setan juga nggak mau jadi saudara. Tuh, mahwal asrab. Siapa teman sejati kita? Pertama patokannya mandallaka alal khair, yang selalu membimbing kita, menunjukkan kepada kita, mengarahkan kepada kita kepada nilai-nilai kebaikan. Itu teman tuh. Kalau ada teman yang ngajak keburukan, kalau ada teman yang ngajak maksiat, kalau ada teman yang ngajak untuk berbuat dosa, itu bukan teman, minal jinnati wan nas. Dia dari golongan yang ngebisikin keburukan kepada kita, hanya dari golongan jin dan manusia. Tapi kalau teman yang sejati, yang ngajak kita bahagia bukan cuma dunia, yang ngajak senang kita bukan cuma dunia, tapi dia ngajak kita buat senang di akhirat, buat senang di dunia dan akhirat. Dia yang selalu ngingetin kita buat mengarahkan kita senantiasa berada dalam rel-rel kebaikan. Weh, ayo kita ke diskotik malam-malam, seneng. Weh, kita ke orkes, nyari seneng dong. Weh, kita ke tempat hiburan malam, biar seneng-seneng nih malam. Banyak nggak yang mau gitu? Banyak. Pada ngikut nggak? Rupa-rupanya banyak yang pada ngikut. Tapi kalau ada orang ngajak, weh, ntar malam bagaimana kalau kita tahajud berjamaah di masjid, zikir bersama di masjid. Banyakan mana? Jam berapa emangnya? Jam 12 sampai jam 4. Waduh, wayanya tidur itu mah. Belum tentu. Kalau ada teman yang ngajak, yuk kita sholat jamaah, udah wayanya aja. Belum tentu. Kenapa kok begitu? Itu esensi dakwah tuh begitu. Pauji ngajak temennya sholat, jangan dianggap ajakan pertama orangnya bakal nurut. Belum tentu. Sebab esensi dakwah tuh kayak tetesan air di batu, yang kalau kita tetesin terus menerus, lama-lama batunya bakal jadi. Walaupun temen yang kita ajak belum mau, ajak terus, bimbing terus, arahkan terus. Jangan bosan-bosan untuk ngingetin dia kepada kebaikan. Satu waktu nanti di akhirat, dia akan sadar mana teman sejati, mana yang bikin kita menderita di alam akhirat. Akan ketahuan. Nah, itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lantas yang kedua, apa? Faridatun, yakni wajib. Apa yang wajib bagi batin itu? Wa tilawatul Quran fadilatun, membaca baca Quran. Kita kan kadang-kadang, mohon maaf Pak, Quran cuman buat jadi pajangan di rumah. Bener apa kagak? Ayat kursi kita pajang di rumah, belum tentu kita baca tuh ayat kursi. Quran paling jago kita hatam Quran lebaran, puasa, itu juga belum tentu hatam.
Ya minggu pertama mah geroyokan. Minggu pertama mah habis taraweh rame di masjid pada baca Quran. Minggu kedua udah mulai hilang, minggu ketiga udah mulai males, minggu keempat Qurannya hilang. Qurannya hilang. Bacaan gua mana ini ya? Ini males jadinya. Bener apa kagak begitu? Wallahu a'lam. Walladzina yatluna kitaballah, dan orang-orang yang senantiasa membaca Quran, ujung ayatnya yarjuna tijaratan lan tabur, dia nggak bakal rugi. Dia seolah-olah berdagang, dia seolah-olah berniaga, yang perniagaannya nggak bakal bikin dia rugi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu ya'ti yaumal qiyamati, bakal datang pada hari kiamat, syafi'an, jadi penolong, li ashabi, bagi yang suka baca Quran. Buat orang-orang yang melazimkan Quran, buat orang-orang yang membaca Quran, kelak di hari kiamat Quran yang dia baca bakal jadi penolong dia di hari kiamat, di mana nggak ada pertolongan kecuali atas izin Allah. Wal amalu bihi, dan beramal dengan Al-Quran. Kalau ditanya bagaimana Rasulullah, apa jawab istrinya? Kana khuluquhul Quran. Kalau mau lihat akhlaknya Nabi, kalau mau ngelihat bagaimana sifatnya Nabi, lihatlah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, karena akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ay bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi, yakni dengan baca Quran kita akan mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Karena di Al-Quran jelas Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran jadi pembeda mana yang benar, mana yang salah, menjadi petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin dalam Al-Baqarah. Al-Quran menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dua tuh. Apalagi yang ketiga, yang kalau kita kerjakan kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Faridatun, yakni kewajiban yang ketiga, wa ziyaratul kuburi, dan ziarah kubur. Kuburan siapa? Ai kuburus sholihin, yakni kuburannya orang-orang soleh, terutama orang tua kita. Saya ingin cerita, ada satu kisah dalam Mawaidul Usfuriyah. Sabit Al-Bannani pernah berziarah ke satu kuburan tiap malam Jumat. Satu waktu ketika bermunajat kepada Allah, Sabit Al-Bannani ini tertidur. Jadi Sabit Al-Bannani ini punya kebiasaan berziarah pada setiap malam Jumat. Satu waktu ketika berziarah, lagi bermunajat, berzikir kepada Allah, rupanya ngantuk. Tertidur Sabit Al-Bannani. Di dalam tidurnya dia bermimpi para ahli-ahli kubur naik semua ke atas kuburannya.
dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang rapi, dengan wajah yang berseri-seri, dengan rambut yang tertata rapi. Kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat dan diberikan hidangan di hadapan mereka. Namun di antara mereka ada satu pemuda yang mukanya lusuh, pakaiannya acak-acakan, rambutnya berantakan, mukanya tertunduk. Di depan dia tidak ada hidangan satupun. Sabit Al-Banani heran, kenapa yang lain semuanya gembira, yang lain ceria dapat hidangan, sementara pemuda ini nggak dapat hidangan, pakaiannya lusuh dan dalam keadaan risau, dalam keadaan gundah gulana. Ketika semua ahli kubur yang mendapatkan kenikmatan itu masuk ke dalam kuburnya, si pemuda ini ditemui oleh Sabit Al-Banani. Wahai pemuda, man anta, siapa engkau? Kenapa engkau bisa berada di antara tengah-tengah mereka? Dan mereka semua ceria mendapatkan hidangan, sementara engkau lusuh, terus kemudian tidak mendapatkan hidangan. Apa jawabnya pemuda yang tidak mendapat hidangan itu? Dulu aku pernah mengantar ibuku naik haji. Di tengah perjalanan, lantas aku meninggal dunia. Dikuburkannya aku oleh ibuku. Namun setelah itu ibuku menikah lagi dengan suaminya. Terus kemudian melupakan aku. Tidak pernah berdoa kepadaku. Tidak pernah bersedekah kepadaku. Ya beginilah kejadiannya kepada diriku. Saat orang lain tiap malam Jumat didoain, saat orang lain tiap malam dibacakan Fatihah, mereka mendapatkan kegembiraan, mereka mendapatkan hidangan karena doa-doa keluarganya, karena doa-doa anaknya, karena doa kerabat-kerabatnya. Sementara aku sendirian, bahkan ibuku pun tidak mendoakan aku karena kelupaan tentang diriku. Lantas apa yang aku bisa tolong wahai pemuda? Tolong temui ibuku. Jika ibuku tidak percaya dengan apa yang kau sampaikan, apa yang kau lihat terhadap diriku, katakanlah ada satu uang di kantong yang merupakan warisan dari ayahku, maka tolong sedekahkan atas nama diriku. Sabit Al-Banani nemuin ibunya itu orang. Ibunya nangis pingsan ketika mendengar cerita dari Sabit Al-Banani tentang keadaan anaknya. Lantas ketika siuman dicarinya duit itu ternyata benar-benar ada. Diserahkan duit itu kepada Sabit Al-Banani. Lantas Sabit Al-Banani mensedekahkan atas nama almarhum. Apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian, malam Jumat, Sabit Al-Banani kemudian berziarah kembali. Ketika bermunajat, ngantuk lagi, tertidur lagi, sampai kemudian mimpi yang serupa dengan yang lama. Tapi bedanya pemuda tadi sudah tidak lusuh lagi pakaiannya, sudah tidak merana lagi mukanya, dan gembira kemudian mendapatkan hidangan sebagaimana orang-orang yang lain. Apa maknanya? Berbuat baik buat saudara, berbuat baik buat orang tua, berbuat baik buat famili kita yang sudah meninggal. Caranya dengan mendoakan mereka, caranya dengan bersedekah atas nama mereka. Jangan sampai Pak, keluarga kita orang-orang dapat makanan, kita kagak. Makanannya orang meninggal mah bukan kopi. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, air susu, air putih, air sirup, ostron dan seterusnya. Itu mah buat yang hidup. Jadi jangan salah pengertian. Kalau tahlil kan suka disiapin air
berbagai macam air. Ada kopi manis, ada kopi pahit, teh manis, teh pahit, susu, Pocari Sweat, Coca-Cola, sirup. Itu orang-orang dulu tuh kalau mau nanya sama kiai sungkan. Kagak berani nanya minumnya apa kiai, nggak berani. Karena takut ya akhirnya semua minuman disuguhin. Biar kiai sendiri yang milih yang mau dia minum apa. Bukan buat yang meninggal. Yang meninggal mah minuman makanannya Fatihah. Doa dari anaknya, sodakoh anaknya, itu yang jadi makanan dia di dalam kubur. Begitu. Nah, rajin-rajin kita ziarah kubur. Kenapa kudu rajin kita ziarah kubur? Kenapa? Fadilatun wal istidadu laha, karena mempersiapkan kita buat bekal kita kematian. Tahayyu lidukhulil qabri bifi'lil amali sholihat. Apa maksudnya? Untuk kehidupan kita sesudah mati, manakala nanti kita masuk ke dalam kubur, kita beramal dengan amalan soleh. Kafa bil mauti wa izon. Cukuplah kematian jadi nasihat terbaik bagi diri kita, karena dengan kematian adalah nasihat paling luar biasa. Demen ziarah. Ini mah menziarah kagak demen. Bid'ah wadah. Main bid'ah aja. Para wali, Pak, para wali meninggalnya aja jadi berkah buat orang-orang di sekitarnya. Paham nggak? Kalau yang meninggal aja kudu jadi berkah buat orang di sekitarnya. Kalau yang meninggal aja bikin manfaat buat orang-orang di sekitarnya, kudunya kita yang hidup juga jadi manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan ampe jadi orang yang digedegin orang. Lagi kongko, lagi kumpul, datang orang. Gue pulang dulu dah, gue malas ketemu dia. Nah, jangan ampe begitu. Hidupnya aja orang gedeg sama kita, apalagi waduh hidupnya kagak didoain, apalagi begitu. Wazia faridatun dan wajib, waziyaratul kuburi, yakni ziarah kubur, imma li mujarradin tazkurul maut, lantaran kita berkunjung, ketika berkunjung kepada kuburan akan mengingatkan kita tentang apa maksudnya? Kalau kita rajin ziarah kubur, kita bakal ingat apa? Bahwa kita ini enggak selamanya lantaran besok boleh jadi kita yang mati, yang sekarang berada di kuburan ini. Kalau ingat rajin ke kuburan, kita bakal ingat bahwa kita ini tinggal lagi nunggu tentang kematian. Jaya lagi nunggu kematian. Apa Jaya bakal hidup aja seumur hidup? Enggak. Paling lama berapa sih kita umur? Orang sekarang paling lama berapa? 100 tahun misalnya. Hah? Ya 100 tahun itu juga udah jago bener itu. Bonusnya udah banyak. Ada yang umur 20 meninggal. Ada yang umur 60 meninggal. Ada yang sakit, nungguin yang sakit, yang mati, yang nungguin. Ada. Bener nggak? Saya kemarin dengar di sini, Masya Allah, emaknya sakit, dia tungguin sama dia, dia yang meninggal.
Habis dia meninggal, cucunya meninggal. Yang sakitnya masih hidup. Setelah cucunya meninggal, anaknya meninggal, baru dari itu dia meninggal. Enggak ada yang tahu. Walaupun orang ngumpet di benteng yang paling kuat, fi burujim musayyadah, kematian tidak bisa lari daripada itu. Oji barangkali ngumpet di kubah masjid biar malaikat nggak tahu, nggak ngaruh. Ada kalimat begini, wah ini orang susah meninggal nih, gara-gara punya ilmunya kebanyakan. Jadi malaikat nih nariknya kesusahan. Ilo kan malaikat takut sama begituan. Enggak begitu. Yang terakhir apa itu? Ya tazkurul mauta wal akhiratu fatakunu bi ru'yatil kuburi min ghairi ma'rifatin ashabiha walau kuburul kafirina aw lin nahwi du'a fatusannu likulli muslimin aw litabarruki fatusannu li ahli ghairi aw li adain haqqin kasidqi wa walidi. Nah ini termasuk begini. Rajin ke kuburan itu ngingetin kita buat perkara mati, ngingetin perkara juga perkara akhirat. Fatakunu bi ru'yatil kuburi, ketika kita melihat kuburan, mengetahui kuburan, atau kita kagak tahu ini kuburan siapa. Jadi kalau kita lewat kuburan atau kita sering-seringlah ziarah, walaupun ziarahnya itu ke tempat kuburan yang memang kita kagak kenal itu kuburan. Malah kalimatnya di sini walau kuburul kafirina, walaupun kuburnya orang-orang kafir. Aulin nahwi du'au fatusannu likulli muslimin, maka sunnah hukumnya ngedoain. Apalagi kuburannya kuburan muslim. Auli tabarruki, atau sekedar ingin mencari tabarruk. Nih, tabarruk ini kan orang sering ngomong begini. Lu mau kemana? Mau ziarah kemana? Ke makam wali. Mau nyari apaan? Mau nyari tabarukan, mau nyari keberkahan. Maksudnya kita doa di tempat wali itu bukan mintanya sama wali, mintanya sama Allah. Cuman doanya di tempat yang ada walinya. Kenapa bisa begitu? Itu dicontohin oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika nggak punya anak, dia berdoa di mihrabnya Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu perempuan solehah yang setiap hari dia berzikir, beribadah di mihrabnya. Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Siti Maryam, dia berdoa, itu terdapat di dalam Quran. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sini nih aku berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makna hunalika di sini itu di tempat mihrabnya Siti Maryam. Mintanya sama siapa? Allah. Cuman berdoanya di Ka'bah ada tempat yang mustajab. Apa namanya? Di Ka'bah. Namanya multazam. Multazam itu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ada satu jarak. Ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad. Nah di antara itu namanya multazam. Orang pada berebut supaya bisa berdoa di situ. Doanya sama siapa? Allah. Cuman nyari tempat di mana tempat yang Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keberkahan. Nah makanya datang ke tempat wali, doa di tempat wali, mintanya kepada
Allah. Sampai di sini paham. Kan kalau kita tiap hari ke Mekah mah duitnya nggak punya, weh. Ke Raudo punya duit nggak kita tiap hari ke sono? Kagak. Yang ada wali. Karena nggak mampu ke Raudo, kagak mampu ke Multajam, ada makam wali yang menyebar agama Islam, yang menjadi kekasih Allah, yang murah di situ doa. Urusan diterima apa enggak? Urusan. Tapi kata Allah, ud'uni astajib, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Fatusanu li ahlil khair au li adain haqqin kasidqil wa walidi. Termasuk juga kita ziarah ke tempat teman-teman kita. Termasuk juga kita ziarah kepada kedua orang tua kita. Ziarah. Kalau kagak bisa tiap Jumat karena kuburannya jauh, paling kagak doain, syukur-syukur bisa tiap Jumat datang ke makamnya orang tua. Buat Oji mah deket ya. Hah? Datangin. Kalau jauh doain. Makanya tiap malam Jumat kita baca Yasin. Kok Yasin Pak Ustadz? Kan sunnahnya surah Al-Kahfi. Ya Kahfi makan kebanyakan, bacanya rada lama. Buat kita yang udah hafal Yasin, Yasin dah begitu. Kalau udah bisa, udah jago bacanya, tambahin dah sama surah Al-Kahfi. Orang kita apa yang tua-tua, mohon maaf, bisa baca Yasin, tapi belum tentu bisa baca Quran. Bener apa kagak? Yasin jago, Yasin wal Quranil Hakim. Tapi kira dites, mana Yasin, mana wal Quranil Hakim, nggak ketemu. Sebab dia mah ngapal, bukannya baca. Gitu. Itu juga udah bagus daripada kagak baca sama sekali. Lagian yang begitu diributin. Orang baca Quran aja diributin. Bid'ah baca Yasin di malam Jumat. Iya, orang yang baca juga, yang dibaca juga Quran. Bahkan Quran mah kagak perlu baca. Orang baca kita kudu dengerin. Fa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum. Dengerin aja dapat rahmat, kagak usah baca. Apalagi baca. Mau Yasin ke, mau Anas ke, begitu. Yang kagak baca Quran aja kagak diributin, yang baca Quran diributin. Apa yang keempat? Wa iyadatul marid, yang keempat nengokin orang sakit. Cuman nengokin orang sakit kudu pakai ilmu. Nengokin orang sakit itu lihat waktu. Nih orangnya nih kira-kira udah bangun nih. Datang ke sono nengokin. Pas ditengokin orangnya lagi tidur. Kagak usah pakai dibangunin. Doain pulang. Ini yang sakit apa? Oh, ini sakitnya darah tinggi. Jangan dibawain duren. Itu menyuruh mati. Ini orang sakitnya gula. Dibawain donat yang manisnya naujubillah. Itu menyumpahin ilmu. Hah? Ya. Udah begitu, ada lagi. Udah nengokin orang sakit, kagak bawa apa-apa, dia ngomong dah. Sakit apa? Sakit darah tinggi. Darah tinggi mah nggak boleh makan beginian. Udah ntar gua aja yang bawa pulang dah. Sayang di sini juga buat apaan?
Udah dia datang kagak bawa apa-apaan, malah makanan orang sakit dia ambil bawa pulang. Ya ilaha illallah. Ama nyemangatin. Sakit apa bang? Gue sakit gula. Ya mati bang. No, tetangga saya gula. Pertama mah gula bang. Habis itu jantung. Habis itu ini, habis itu komplek Bekasi bang. Terus habis itu mati. Itu orang bukan semangat, ya mati dah gua ada. Nah, itu. Kudu nyemangati. Begitu. Wattikhadhu wasiyatun faridatun, dan nulis wasiat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, ajan.